Menjadi cantik dengan kulit yang indah dan bersih serta bibir yang merona merupakan dambaan bagi setiap wanita. Kosmetik pun dipilih untuk mendapatkan kecantikan yang utuh. Tapi bagi Anda wanita, waspadalah karena sekarang ini banyak sekali beredar kosmetik yang berbahaya tanpa izin usaha. Bisnis Fair kali ini akan menginvestigasi krim wajah yang diproduksi oleh salah satu klinik kecantikan di Kota Malang. Sebenarnya apakah yang terkandung di dalam krim wajah tersebut? Amankah krim tersebut digunakan bagi para konsumen mereka yang notabene berusia remaja hingga dewasa? Atau apakah konsumen hanya menjadi budak dari para pebisnis klinik kecantikan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa mengedepankan kesehatan? Bersama saya Kalista Dan saya Daisy, this is Business Fact. Let's investigate. Setiap wanita mendambakan kulit yang putih dan mempesona. Salah satu caranya adalah dengan mendatangi klinik kecantikan. Umumnya di klinik kecantikan akan memberi krim, di mana krim tersebut merupakan krim pemutih wajah. Namun banyak dari konsumen yang malah tidak mendapatkan kulit yang putih mempesona, melainkan wajah yang rusak. Pernah nggak pakai krim-krim gitu? Pernah, Pak. Ada nggak pengalaman muka itu jadi merah-merah atau rusak gitu? Ya itu dulu waktu saya SMA itu pakai krim murah sih dari teman mama saya, murah katanya. Tapi itu lama-lama kok jadi rusak, kok jadi merah-merah terus iritasi gitu. Berapa lama mas? Sebulan 2 bulan itu udah mulai, itu efeknya udah mulai. Terus sekarang gimana? Ya setelah itu habis itu kan tambah rusak muka saya. Akhirnya saya ke dokter. Ternyata emang karena iritasi kulit. Katanya ini terlalu alkoholnya terlalu banyak obatnya gitu. Jadi ya udah akhirnya dikasih obat sama dokter dan mulai dari dokter gitu. Takut nggak mas soal kalau mau pakai krim-krim dari dokter itu takut nggak? Ya kalau dokternya resmi kayak di rumah sakit atau di mana gitu, dokter punya dokter praktek ya nggak apa-apa, nggak takut sih. Nah, kalau yang jual-jual orang jualan nggak jelas itu baru takut. Impian daripada wanita ini ditangkap oleh beberapa klinik untuk membuat produk kecantikan. Berbagai macam produk kecantikan, mulai dari lotion, bedak, beredar luas di pasaran. Mas bisa anterin ke klinik Beauty Rosa nggak? Bisa, itu di mana ya Mbak? Di sebelah sana, di Jalan Candi. Candi, oh yaudah. Nanti aku arahin deh. Ayo, Mas. yuk naik Mbak, yuk. Oke Mbak. Ya. Sebelumnya kami mendengar kalau klinik Beauty Rosa ini pernah mengalami masalah menjalankan bisnis kecantikan ini ya Bu? Saya kira lumrah ya Mbak ya, setiap bisnis yang ada sekarang, bahkan yang sudah besar pun pasti dulunya pernah mengalami pasang surut, jadi sudah biasa lah menurut saya. Kami pernah mendengar kalau klinik ini dulu pernah menjual produk-produk kecantikan yang ada kandungan merkurinya ya Bu, itu benar atau gimana? Jadi begini Mbak, terkadang kandungan merkuri dalam kosmetik itu memang dibutuhkan, tetapi yang perlu mendapat perhatian di sini adalah bahwa kadar merkuri itu harus tetap di dalam batas standar yang sudah ditentukan oleh Dinas Kesehatan seperti itu. Dan kami rasa produk-produk kami ini, produk-produk kecantikan maupun layanannya yang ada di Beauty Rosa ini tidak melanggar ketentuan itu. Mengenai isu yang berkembang di masyarakat bahwa produk kami menggunakan merkuri dalam jumlah di luar batas ketentuan yang diizinkan, kami rasa tidak ada masalah dengan itu.
kami sendiri sebenarnya tidak memproduksi sendiri ya. Segala macam produk-produk seperti ini kita melakukan tracking dari produk-produk yang sudah terpercaya gitu. Saya sendiri juga kurang mengerti dari mana gitu loh, munculnya rumor-rumor tersebut hingga menyebar di masyarakat. Mengenai repacking yang tadi ya Bu ya, kita juga pernah mendengar kalau klinik ini mendapat teguran dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang mengenai rumah industri yang di Batu itu gimana? Masalahnya itu gimana sih? Iya, kami dulu pernah memang mendapat teguran dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Malang Raya terkait surat izin itu. Kami memang waktu itu belum memiliki, tapi saya rasa itu bukan masalah yang besar yang harus dipermasalahkan ya. Karena setelah itu kami mengurusnya dan kita sudah bisa beroperasi seperti sedia kala. Dari segi hukum, Klinik Beauty Rosa belum mendapatkan izin pengedaran produk dari Dinas Kesehatan dan belum mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Wilayah Kota Malang. Pada saat itu, klinik belum dapat mengedarkan produknya hingga izin dari Dinas Kesehatan Kota Malang didapatkan. Tetapi, untuk membangkitkan kembali semangat usahanya, Beauty Rosa kini mengembalikan kepercayaan para konsumennya untuk memenuhi segala kebutuhan konsumen dan mengurus ke bidang hukum semua produk-produk yang ada di dalam klinik Beauty Rosa. Untuk membangun kepercayaan konsumen kembali, maka klinik Beauty Rosa berusaha memenuhi segala perizinan peredaran produk, baik dari Dinas Kesehatan maupun Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Malang. Selain itu, dalam setiap perawatannya, klinik Beauty Rosa memberikan peringatan pada setiap konsumen untuk mengenali produk asli dari klinik kecantikan Beauty Rosa. Yang pertama, kenali kemasannya. Beauty Rosa kini hadir dengan kemasan baru yang lebih menawan. Pastikan tempat yang digunakan baru atau tidak kusam, tidak ada bekas jatuh atau pecah. 2. Kenali segelnya. Pastikan segel dalam keadaan utuh, tidak sobek atau rusak. Perhatikan pula tulisan Beauty Rosa yang terletak pada segel tersebut. 3. Kenali bau dan kekentalannya. Produk Beauty Rosa memiliki bau yang khas karena komposisinya yang tepat dan tidak memiliki bau yang tajam. Begitu pula warna dan kekentalannya. Anda bisa mengecek dari segi tampilan dan juga dari segi baunya. Untuk dari standar kami, yaitu dari standar BPOM, kami menstandarkan bahwa bau itu wajar, dalam arti itu tidak berlebihan, serta dari segi kelihatan warnanya itu lebih tidak cerah banget. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana produk kecantikan itu yang sesuai dengan Badan Penguji Obat dan Makanan. Nah, kecantikan ini itu harus tidak mengandung alkohol dan juga tidak mengandung merkuri. Selain itu juga harus daftarkan kepada pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan. Nah, sering kita menjumpai bahwa banyak pengguna para remaja dan dewasa ini mengalami keluhan atas produk yang mereka gunakan. Sepertinya mereka itu juga mendapatkan masalah terhadap kulitnya, yaitu sering berjerawat dan kulit memerah setelah memakai produk krim ini. Dari analisis kami, ditemukan bahwa produk krim ini yang diterbitkan oleh Beauty Rosa itu mengandung alkohol dan merkuri. Kita ketahui bahwa kandungan ini itu bisa mengakibatkan timbulnya jerawat dan juga mengakibatkan kanker kulit dalam jangka panjang. Maka dari itu, sebelum Anda membeli, Anda harus memperhatikan komposisinya dan jangan sampai ada komposisi yaitu alkohol dan merkuri. Maka dari itu, kami menyarankan kepada seluruh para remaja dan dewasa ini lebih baik menggunakan produk-produk yang alami atau sudah menggunakan produk-produk yang sudah sesuai dengan standar dari BPOM Kota Malang. Seperti yang kita ketahui, banyak kok sudah produk yang sudah distandarkan oleh BPOM. Sebenarnya banyak cara alami yang bisa Anda gunakan untuk merawat kecantikan. Namun sekali lagi, pilihan ada pada Anda.
Maukah mendapatkan perawatan dengan praktis dengan bahan kimia ataukah dengan cara alami dengan cara kita membuat sendiri? Jadilah konsumen yang cermat dengan memperhatikan kelengkapan komposisi yang tertera di dalam krim wajah, tanggal kadaluarsanya, dan apakah krim tersebut cocok untuk kulit Anda, atau yang lebih buruk, apakah krim tersebut asli ataukah palsu. Segmen ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Kalista. Dan saya Daisy. This is Business Fact. Let's investigate. Kelihatan warnanya itu lebih tidak cerah banget. Cut. Setelah kami cek dari kandungan ini dari segi bau itu juga